Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan tamu Ustadz Sunardi. Ini ya udah kedua kali. Kedua kalinya rasanya, ketiga kalinya. Oh, ketiga? Iya rasanya. Oh, mungkin satu lagi sama Asidi. Iya. Ya, gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah, seger badan. Seger badan. Iya. Harus tetap sehat. Alhamdulillah. Ustadz, sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sih mengenai sejarah Cilegon, apalagi saat ini kondisi Cilegon kan lagi rame. Betul. Selalu jadi pembicaraan di media. Padahal mah dulu Cilegon sekarang usia 23 tahun. Asik-asik aja. Maksudnya hidup rukun, tentram, tanpa ada pemberitaan konflik apapun. Tiba-tiba saat ini malah lagi rame. Betul. Rame. Iya, kita juga kaget itu. Kaget, betul. Sebagai orang Cilegon, kaget itu. Kaget ya, apalagi kan ini lumayan sih isunya. Apakah Cilegon ini termasuk kota yang intoleran? Kata orang luar ya. Iya. Karena kan ada penolakan untuk pembangunan tempat ibadah. Atau emang Cilegon ini sudah toleran dari dulu? Cilegon itu tidak mengenal intoleran. Ya. Tapi Cilegon mengenal persaudaraan, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah diniyah. Bisa dijelasin? Jadi Cilegon ini, kalau kita bilang ukhuwah watoniyah itu persaudaraan sebangsa. Sebangsa. Yang kedua, persaudaraan seagama. Ini tidak pernah terjadi konflik, baik terutama dengan saudara seagama ataupun sebangsa dan setanah air. Belum pernah terjadi konflik dan tidak akan pernah terjadi konflik. Tidak akan pernah terjadi konflik. Ya, betul. Karena kan sesuai dengan moto kota Cilegon, akur, sedulur, jujur, adil, dan makmur. Betul. Nah itu, tapi kan persoalan sekarang agak sensitif sih sebenarnya pembahasannya, karena berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah. Betul. Jadi negara kita dalam pasal 29 itu ayat 1, negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Pada ayat keduanya dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Itu undang-undang, itu yang berbunyi itu undang-undang. Masyarakat Cilegon itu sangat patuh pada peraturan, pada perundang-undangan negara. Dalam hal apapun sangat patuh. Tidak bisa dikatakan Cilegon itu intolerir. Itu orang yang mengatakan intolerir itu karena bukan orang Cilegon. Nggak tahu. Tidak tahu Cilegon, tidak tahu sejarah Cilegon. Ini. Nah. Jadi kalau ingin tahu Cilegon, hiduplah di Cilegon. Rasakan sendiri. Rasakan sendiri, gitu. Iya. Nah, kalau apa ya? Saya bingung sih nyebutnya. Iya. Penolakan. Bukan, sebenarnya dikatakan penolakan juga belum sih. Karena kan ternyata berdasarkan realitanya, perizinan itu belum ditempuh. Iya. Maksudnya banyak persoalan di situ, persyaratan yang seharusnya sudah terpenuhi tapi belum terpenuhi juga. Tapi isunya sudah menasional. Gitu. Iya. Ini begini ya. Jadi Cilegon ini dibangun peradabannya, dibangun perekonomiannya, dibangun persaudaraannya, budayanya oleh masyarakat Muslim. Ya. Orang Muslim itu tuntunan agamanya lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagimu amal kamu. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Artinya ranah
keagamaan kami, tata cara kehidupan agama kami itu bagi kami, milik kami. Dan bagi kamu adalah tata cara kehidupan beragama, peribadatan itu hak kamu, bagaimana kamu dapat menjalankannya dengan baik-baik sesuai dengan tata aturan perundang-undangan negara yang berlaku. Itu yang harus dipegang, ya. Dan Cilegon tidak pernah menolak kedatangan siapapun, apapun ideologi, agama, keyakinan ini datang ke Cilegon itu. Apapun bangsanya tidak pernah ditolak, tidak pernah terjadi penolakan. Bisa dibuktikan, ya. Investor yang datang ke Cilegon itu ada bangsa Korea. Yang terbaru ini. Betul. Kan Korea, Cina, ada Cina, ya. Jepang, Argentina, India. Terus ada dari negara-negara Eropa, negara-negara Amerika berdatangan ke Cilegon, Asia dan sebagainya, tidak pernah diganggu dan tidak pernah ditolak. Enjoy saja. Enjoy saja. Karena ini kan Cilegon sebagai kota industri tentu saja akan banyak mendatangkan investor, mendatangkan tenaga asing dari negara asing, maksudnya dari luar negeri, dan semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Tidak ada konflik, tidak ada kecemburuan, biasa saja. Adapun yang terjadi kemarin itu seperti letupan dan sebagainya itu karena memang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air yang berdatangan ke Cilegon itu tentunya dengan ilmu pengetahuan, ya. Dengan ilmu pengetahuan, dengan akhlak, dengan moralnya tentunya moral kebangsaan, moral kebangsaan dan moral keagamaan sesuai dengan apa yang dianutnya. Nah, moral kebangsaan itu adalah pedomannya persatuan Indonesia, kemanusiaan, ketuhanan. Maka di sana ada juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permasalahan dan perwakilan. Jelas diatur di sana itu dalam rangka menyusun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang harus kita lihat bahwa ketika kita masuk ke wilayah saudara kita artinya numpang hidup. Ya kan? Numpang hidup di Cilegon, numpang membangun negara. Kalau numpang hidup untuk membangun negara, membangun kebangsaan, tentunya harus berpegang teguh pada tatanan aturan bernegara. Ya, Cilegon punya histori sebelum menjadi kota madya. Cilegon ini pernah menjadi Kodanaan, Kabupaten Serang. Masih ke Kabupaten Serang. Masih Kabupaten Serang dulu. Provinsinya juga masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat. Keresidanan Banten. Itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Yang harus kita pahami bersama bahwa Cilegon ini adalah dibangun dengan lewat pendidikan agama Islam. Lewat pesantren, lewat madrasah, lewat majelis taklim. Itu. Jadi tanah Cilegon itu tanah pesantren, tanah santri. Dan itu sudah ada berdiri pesantren, madrasah jauh sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren, madrasah sudah berdiri. Sudah berdiri. Sejak zaman itu sudah berdiri. Nah, artinya kita sudah menyumbang pada negara pemikiran, tenaga, moral, budi pekerti, ekonomi dan sebagainya. Kita sudah menyumbang pada negara lewat pendidikan tadi itu, lewat peradaban itu, lewat kebersamaan, lewat persaudaraan, itu, lewat keterbukaan. Itu. Tapi bukan berarti, jangan sampai diartikan dengan terbuka itu lawang pintu depan terbuka, pintu belakang terbuka, enak seenak mundar mandir. Enggak juga, harus menghargai ini wilayah santri.
Ada kearifan lokal di kearifan lokal. Kearifan lokal kita ini berperadaban pesantren, berperadaban Islam. Itu yang harus dipegang itu. Harus dipegang itu. Sebagaimana di daerah lain juga ada istilah wilayah Buddha, wilayah Kristiani, wilayah Hindu. Ada. Nah, kita ini wilayah santri, wilayah Islami. Tentunya sebagai kekayaan negara, kekayaan bangsa, kita sudah sepakat bahwa dengan beragam budaya, peradaban, itu merupakan kekayaan negara. Ini kekayaan negara, jangan diganggu kekayaan negara itu. Jangan diganggu, jangan dikurangi. Apalagi kan sejarah di Cilegon ya, kembali lagi ke madrasah pondok pesantren. Ada pesantren Al-Heria, kampus Al-Heria itu kan memiliki sumbangsi besar terhadap bangsa dan negara. Dengan para santrinya yang terlibat di kemerdekaan, terus kemudian ya seiring berjalannya waktu turut membangun bangsa Indonesia. Betul. Jadi begini ya, Cilegon ini bukan setiap kelurahan punya pesantren, bukan. Tapi setiap kampung punya madrasah, ya. Pada tahun 1900 sebelum tahun 70-an, sebelum tahun 80-an, ketika masyarakat kita ini masih masyarakat agraris, masih masyarakat maritim, kehidupannya bergantung pada laut dan pertanian. Itu setiap rumah itu kedengaran suara mengaji. Setiap musola ada kegiatan pengajian. Setiap masjid ada kegiatan pengajian. Di madrasah-madrasah juga begitu. Di pesantren-pesantren juga begitu. Nah, kawasan industri yang sekarang ini dulu kawasan pesantren. Al-Heria. Oh, bukan hanya Al-Heria. Bukan hanya Al-Heria. Di situ ada namanya Madrasah Al-Atfal. Ya. Di situ ada Al-Islah. Di situ ada madrasah Al-Heria Kubangkure Duhur. Ada madrasah Al-Heria Kubangkure Sor. Ada madrasah Al-Heria Kubang Sawit. Ada madrasah Al-Heria, madrasah pesantren Al-Heria Citangkil. Ya. Ada madrasah di di Kiek itu ada dulu. Kiek itu Gebang Wulu. Di Gebang Wulu ada itu. Jadi yang sekarang jadi Kiek itu apa? Tegal Padang. Di Tegal Padang ada madrasah. Di Gesing itu ada madrasah. Jadi kampung-kampung itu milik madrasah. Ini ya. Selain yang di luar wilayah Kecamatan Pulau Merak pada waktu itu. Ada Kecamatan Cilegon nih. Kecamatan Cilegon ada Zaruratun Naqiyah, Cibeber, ada Palas, ada Seneje. Di situ ada pesantren-pesantren itu. Banyak ya? Banyak pesantren. Ini kampung pesantren, wilayah pesantren. Itu. Jadi ini kearifan lokal kita ini kearifan pesantren. Seperti juga di daerah orang ada wilayah Hindu, ada wilayah Kristiani. Kita nggak pernah mengganggu mereka itu. Dan kita juga tidak akan mengganggu kedatangan saudara-saudara kita ke Cilegon ini dalam rangka membantu pertumbuhan, perkembangan perekonomian nasional. Itu. Sampai kemudian dibangun pabrik baja. Itu. Tahun berapa tuh mulai, Pak? Mulai pertama dibangun itu pada tanggal 20 Mei tahun 1962. 62. Perusahaan Trikora. Itu kerjasama dengan Uni Soviet. Udah dengan luar negeri Uni Soviet. Dibayangkan Uni Soviet itu negara apa? Ideologinya apa? Apa kita protes? Tidak. Terima. Karena kita sebagai warga negara. Ya kan? Ya kemudian pada tahun 70-73 dan sampai hari ini kemudian yang berdatangan investor ke Cilegon ini dari Jepang datang kayak Nippon, Osaka,
ya kan? Posko Korea, Indorama India, terus yang SPIJ India. Kita nggak pernah terjadi itu perselisihan, nggak pernah. Yang sebelah masjid Al-I'tisam itu di situ ada India, Termak kalau nggak salah, itu orang India itu, Hindu. Saya waktu itu diminta waktu penanaman peletakan batu pertama, saya datang. Orang Hindu berdoa, saya sesuai dengan ajaran tuntunan agama kita berdoa. Itu dalam rangka menjaga hubungan. Satu, hubungan sesama anak bangsa. Kedua, menjaga hubungan bilateral antar negara. Kita jaga. Tetap menjaga. Kita sebagai warga Cilegon, karena di sini juga sebagai pusat perekonomian. Bisa dikatakan gitu kan, untuk pendapatan negara juga. Maka ya harus benar-benar dijaga. Betul. Kita tetap menghormati. Nah, mengenai toleransi sebenarnya di Cilegon kan banyak nih keturunan Cina yang udah ratusan tahun tinggal di Cilegon. Bahkan di kawasan Jombang itu kan masih banyak rumah-rumah dengan ornamen khas Cina gitu. Betul. Mereka bisa hidup tenang. Sampai sekarang anak cucunya masih bisa tinggal di Cilegon. Betul. Ada Purbawa. Ada Purbawa. Itu berdiri tahun berapa itu? Udah puluhan tahun itu. Nggak pernah terjadi apa-apa. Tidak pernah. Tidak pernah di demo, nggak pernah diributin, enggak. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Dan ingat, yang harus kita jaga itu selain ukhuwah tadi itu, ukhuwah watoniyah, kebangsaan, ukhuwah Islamiyah sebagai sesama kaum muslimin, ini juga termasuk ukhuwah dunia, alam, berbagai macam negara yang ada di sini. Itu harus dijaga, itu harus dijaga. Kalau terdengar suara intolerir, itu yang mendengar bukan hanya orang Cilegon, bukan hanya orang Serang, bukan hanya orang Jakarta, atau bukan hanya orang Indonesia, tapi kalau kedengaran oleh orang Amerika, oleh orang Eropa, oleh orang Asia, luar negara kita mendengar suara itu, bagaimana kemudian penilaian terhadap masyarakat Cilegon khususnya, dan penilaian pada negara Republik Indonesia. Itu yang harus dijaga. Karena untuk dijaga, maka di tahun berapa ini ada surat perjanjian atau istilahnya surat dari gubernur ya? Bukan, Kabupaten Serang. Bupati Serang. Betul. Di tahun 1975. Betul. Tanggal 28 bulan Maret. Betul. Nah, ini kan ada kesepakatan untuk tidak mendirikan rumah ibadah dari dampak pembangunan kawasan industri yang jebol desa istilahnya. Bedol desa. Iya. Ini masih berlaku atau menurut Ustadz gimana nih dengan perjanjian ini? Jadi karena tadi itu berangkat dari kearifan lokal ya. Karena negara sangat menghargai, sangat menjaga kearifan lokal. Ya. Karena menjaga kearifan lokal, menjaga ukhuwah watoniyah, ukhuwah biladiyah, ukhuwah kebangsaan, sehingga pemerintah pada waktu itu untuk menjaga itu, karena Cilegon itu tadi saya sampaikan dan banyak orang juga tahu dan mengatakan bahwa Cilegon adalah wilayah santri, tanah santri. Untuk menjaga tanah santri itu, maka dibuatlah satu kesepahaman bahwa untuk peribadatan kaum selain muslim itu dipersilakan untuk di wilayah Kersidenan atau di Serang, kota Serang itu. Ini dalam rangka menjaga tadi itu, menjaga jangan sampai itu terjadi konflik. Jadi untuk warga yang beragama ya, atau orang-orang yang datang ke Cilegon yang beragama non muslim ya, bukan penganut agama Islam, itu peribadatannya telah disediakan di wilayah Kersidenan, Banten atau di Banten. Karena Banten Serang itu adalah
ibu kota Keresidenan pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi kenapa itu dalam rangka menjaga tadi itu, menjaga tanah santri, menjaga kearifan lokal, ya. Jadi jangan sampai terjadinya alih fungsi pertanian agraris dan maritim berubah menjadi kawasan industri, itu berdampak negatif pada hubungan sesama anak bangsa. Nah, itu yang dijaga. Maka untuk menjaga itu, pemerintah pada waktu itu menerima usulan dari tokoh masyarakat yang lahannya kebetulan digunakan untuk perluasan industri, kawasan industri. Itu menerima kedatangan, tetapi diminta untuk menjaga kearifan lokal tanah santri tadi itu. Maka bupati pada waktu itu Bapak Haji Ronggo Waluyo menerima itu, sehingga dikeluarkanlah surat tanda tangani itu sebagai apa? Bukti berdirinya pabrik, ya kan? Untuk meningkatkan perekonomian negara, membangun hubungan bilateral antara negara dan multilateral dengan berbangsa-bangsa, tetapi tidak merubah tatanan kehidupan kearifan lokal Cilegon. Nah, untuk peribadatan sendiri kan di sini diatur, meskipun di Cilegon tidak ada rumah ibadah lain, tapi sudah disediakan di Kabupaten Serang. Sekarang masuk menjadi Kota Serang. Di situ ada gereja dan diberikan fasilitas. Ternyata pemerintah sudah memberikan fasilitas, ada shelter bis. Ada bis. Pemerintah pemerintah Cilegon menyediakan kendaraan untuk antar jemput. Juga perusahaan-perusahaan menyediakan itu. Antar jemput. Tidak ada kesulitan sebetulnya, tidak ada kesulitan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini jadi masalah karena dianggap masalah. Maksudnya gimana nih? Karena dianggap masalah. Ini dianggap tidak ada masalah, dan tidak bermasalah dianggap ada masalah dan dipermasalahkan. Biar rame. Iya, sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita damai-damai saja. Itu, dan kita mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tadi itu. Kita ikuti, taat. Karena taat itu kita tidak berani melanggar. Tidak berani melanggar garis ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serang pada waktu itu. Kita tidak berani melanggar itu. Tidak berani. Dan dari tahun 1975 sampai sekarang pun masih tetap berjalan dan baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena di Kabupaten Serang kan tidak jauh dari kota Cilegon. Gereja ada, vihara atau kelenteng juga ada di kawasan Banten Lama gitu. Betul. Jadi bangsa kita sudah menganggap perbedaan itu adalah kekayaan. Maka perbedaan itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Artinya bahwa kearifan Cilegon ini harus dijaga baik-baik. Wilayah santri ini harus dijaga baik-baik. Semua bertanggung jawab. Bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya warga Cilegon asli, pendatang yang berdatangan, yang akan datang, baik bangsa kita sendiri ataupun bukan bangsa kita yang datang Cilegon harus menjaga kearifan lokal itu. Untuk menjaga kearifan lokal. Iya, harus menjaga. Ini luar biasa obrolan pada kali ini nih. Kita kembali membuka sejarah Cilegon yang anak muda belum tentu paham atau tahu tentang Cilegon. Nah, dari obrolan bersama Ustadz, saya sendiri mendapatkan pencerahan akhirnya. Alhamdulillah, karena kan biar sejarah itu tidak putus. Terutama kita yang masih muda juga bisa memahami, oh ya, sejarah Cilegon itu seperti ini gitu. Jangan melihat saat ininya saja gitu. Terakhir, statement closing ya, Ustadz, apa yang bisa disampaikan untuk sahabat Willip Online? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sahabat online, sahabat Willip Online, sahabat Willip Online,
kita ini warga negara Republik Indonesia. Sekaligus kita sebagai orang Cilegon, masyarakat Cilegon, harus selalu menjaga kearifan lokal dan tidak boleh untuk melanggar tata aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah kita pada masa lalu. Itu harus dijaga. Itu. Dan Cilegon ini adalah wilayah tanah santri. Maka kita jaga tanah santri itu. Siapapun yang datang ke Cilegon, welcome, dengan catatan datang ke Cilegon untuk membangun perekonomian negara, perekonomian Cilegon, dan meningkatkan mutu orang Cilegon. Nah, itu. Sekali lagi bisa ditegaskan ini untuk bangsa dan negara dan tentunya untuk kota Cilegon juga. Betul. Baik, terima kasih ini Ustadz. Saya akhirnya banyak mendapatkan informasi sejarah-sejarah Cilegon. Nanti berbagi cerita lagi, kayaknya ini bakal seru karena durasi juga ini Ustadz. Betul. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.